مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد وابا بكر الصديق خير الصديق الصديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أصلي بدانا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد عمر بن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل سائرا نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وللمدح محمد عثمان بن عفان كنز الهيا والإيمان ومشتاق الضعفاء نرجو من فضل المولى أسني به جانا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه مدمنا وظهر وجهه كالقمر قد نشا وظهر وجهه كالقمر سره انتشر وأنا إليه وأنا ذو إليه البشير الذي والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Mantiga Sleman Bapak Muhammad Fadil LC MPD. Yang terhormat Kepala Tata Usaha Mantiga Sleman Ibu Ninik Dewi Astuti SE. Yang terhormat jajaran Wakil Kepala Madrasah Mantiga Sleman Yogyakarta. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Dr. Anda Hajah Dewi Sri Hidayati MPD. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Kiai Haji Zainal Abidin MPD. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SAG. Yang kami hormati pula Asatidah Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum serta seluruh tamu undangan kajian Akbar Murafes #3 yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat sehat dan dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Sholawat bermahkotakan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aifa Zahda Aulia Ahmad. Dan saya Muhammad Saiful Ramadan selaku pembawa acara kajian Akbar Muntasyirul Ulum Ramadan Festival #3. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, yang keempat kajian inti, yang terakhir adalah penutup. Masuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Faza Asalis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepadanya. Masuki acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Murafes #3 kepada Saudara Mufid Damarjati Kusuma. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Gus Rifkil, yang terhormat Kepala Mandika Sleman Bapak Muhammad Wadil Afif LCMA, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Mandika Sleman Ibu Nini Astuti SE, yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Muntasirul Ulum Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainal Abidin MPD, yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Muntasirul Ulum Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Sri Hidayati SPD, dan yang kami hormati Ustadz Muhammad Taufikur Rahman sebagai Mudir Pondok Pesantren Muntasirul Ulum, serta Bapak Ibu Guru dan asatidah dan tamu undangan yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman peserta dan panitia yang saya banggakan. Salawat pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kajian pada tanggal 15 ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan petunjuk Quran dan hadis, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh iman dan penuh ilmu pengetahuan. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya Mufid Damarjati Kusuma selaku Ketua Panitia mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pondok Pesantren Muntasirul Ulum dan pihak madrasah yang telah mendukung kami dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini dan acara pada siang nanti.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia atas kerja keras dan semangatnya dalam membantu acara Murafes Estetika ini. Tanpa kerja keras panitia, tak mungkin acara ini bisa terwujud. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada para pihak sponsor yang telah mendukung kami, yang telah memberikan sumbangan kepada kami, sehingga acara ini bisa berlancar. Kami juga dari rekan-rekan panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja dalam acara berlangsung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum kepada beliau Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil fata quwwatan syadidah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa bimabadi'ihal khamsati silsilah wa bisabang ila maroki wilayah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Mantiga Sleman, Bapak Muhammad Fadlil Afif LC, yang kami hormati Ibu Kepala TU Mantiga Sleman, Ibu Ninik Dwi Hastuti SE, yang kami hormati jajaran Wakil Kepala Madrasah, yang kami hormati Ibu Dewi Sri Hidayati selaku Kepala Asrama Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Mantiga Sleman, yang kami takzimkan Abah Kiai Haji Zainal Abidin, yang kami takzimkan pula Gus Rifkil Muslim Suyuti SPDI MPD yang telah meluangkan waktu perjalanannya dari Kediri sampai ke Jogja demi membersamai kita bersama. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum, dan tak lupa ananda-ananda semuanya, santri putra, santri putri, yang sepertinya sore hari ini gembira sekali karena H-1 liburan. Berbeda sekali wajahnya ketika pagi-pagi setoran, kemudian diniyah pada ngantuk semua. Alhamdulillah sore hari ini sumringah gembira. Dan tak lupa hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah pada acara Murafes #3 Muntasyirul Ulum Ramadan Festival. Ini adalah kegiatan rutinitas santri-santri yang diinisiasi oleh Ananda Osimu yang soleh-solehah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi akbar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya mewakili dari pengelola PPMU menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, ananda-ananda semuanya, karena tanpa kehadiran jenengan semuanya acara pada sore hari ini tidak bisa berjalan maksimal. Acara Murafes ini sudah berlangsung semenjak awal bulan ini, tanggal 1 April, dan alhamdulillah sudah terlaksana
sana rangkaian-rangkaian acaranya dengan lancar. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, yaitu nanti malam khususnya exhibition night yang berisi penampilan-penampilan kreatif dari santri-santri kita semuanya. Penampilan per komplek, ada komplek Kuba, Hagia Sophia, komplek Masjidil Haram, komplek apa lagi ya? Al-Aqsa. Sengaja kita namakan masjid biar pada suka mendekatkan diri kepada masjid. Amin ya. Jamaahnya pada masbuk. Katanya nama adalah doa. Semoga dengan doa itu semuanya pada sregep rajin ke masjid. Selanjutnya acara Murafas ini diselenggarakan oleh anak-anak tentunya dengan niat baik agar kita semuanya tujuan utamanya adalah libtigha'i mardhatillah, sebagaimana firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, kegiatan apapun yang kita laksanakan harus memenuhi unsur-unsur, minimal adalah unsur maslahat untuk sesama. Dan yang paling penting adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harapan kami pengajian pada sore hari ini banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Dari tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Gus Rifkil nanti, semoga kita bisa mengambil hikmah, ibrah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kami memohon maaf jika dalam penyambutan penyelenggaraan acara pada sore hari ini banyak sekali kekurangannya, karena al-insanu mahallu khoto'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Kami mohon pengertiannya, mohon maafnya, karena kita semuanya di sini santri-santri termasuk saya juga masih belajar Bapak Ibu. Demikian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Mantiga Sleman kepada beliau Bapak Muhammad Fadlil Afif LC MPD. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratil kiram, Ustadz Gus Rifkil Muslim. Wa ila hadratil kiram, Ustadzuna Asy-Syaikh Bapak Kiai Haji Zainal Abidin MPDI, yang kami hormati Ibu Roisul Ma'had atau Kepala Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum, Ibu Dewi Sri Hidayat SPD, dan yang juga saya hormati Mudirul Ma'had, ya, Ustadz Taufikur Rahman, tentunya juga Bapak Ibu guru, asatidzah Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum dan Mantiga Sleman, juga wabil khusus monggo Ibu KTU nggih, leres nggih. Nggih. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang saya banggakan
Ananda, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Mantiga Sleman. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, sore yang sangat luar biasa ini kita bisa hadir di tempat ini, di majelis ini dalam rangkaian kegiatan Murafes. Mudah-mudahan kegiatan kita ini benar-benar menjadi bagian dari amal soleh kita dan diapresiasi oleh Allah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Ananda yang saya banggakan, tentu kegiatan kajian dan malam exhibition Murafes #3 ini sungguh-sungguh sangat-sangat relevan, ya, sangat-sangat relevan dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah setiap kali datang bulan Ramadan, ini hadisnya panjang, di antara yang beliau sampaikan adalah yang zurullahu ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira. Yang artinya ketika Ramadan datang, perlihatkan kompetisimu dalam melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah. Ketika kalian berkompetisi melakukan yang terbaik, beribadah dan berkarya, maka wayubahi bikum malaikatahu, malaikat menjadi supporter dan penontonnya. Jadi saya yakin Ananda semuanya bahwa kegiatan Murafes selain disemarakkan oleh santri-santri Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum, juga siswa-siswi MAN 3 Sleman, tidak kalah ketinggalan adalah para malaikat juga menjadi supporter untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan malam nanti ya akan diberikan penghargaan ya dari lomba-lomba anak-anak ini. Sudah beberapa ini rangkaian lomba-lombanya, akan diberikan beberapa reward, beberapa hadiah, mungkin apapun hadiahnya yang terbaik ya, yang pasti ini bagus dan baik untuk kalian. Yang lebih penting daripada itu, dan saya sangat mengapresiasi bahwa kegiatan Murafes ini merupakan satu wadah untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk berlatih, menunjukkan prestasi terbaiknya untuk berkompetisi sesuai dengan hashtag atau sesuai dengan branding MAN 3, Madrasah Sangju, Madrasah para juara. Jadi betapa ini adalah kegiatan yang sangat baik, saya sangat mengapresiasi ini. Dan tadi saya dengar ini diinisiasi oleh OSIMU gitu ya. OSIMU ya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk anak-anakku semuanya, untuk para santriwan dan santriwati. Tidak lupa juga kepada para asatidah, Bapak Ibu guru yang senantiasa dengan setia ya, dengan sabar mendampingi, membimbing anak-anak kita semuanya. Insya Allah anak-anak kita, para santri Muntasyirul Ulum akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Insya Allah dipersiapkan dari sekarang. Selanjutnya kami juga tentunya mohon kepada Ustadz Rifkil Muslim, mohon untuk anak-anak nanti diberikan motivasi secukupnya Ustadz ya, diberikan bekal ilmu pengetahuan untuk
menjadi bekal hidup, untuk menjadi bekal untuk meraih sukses di masa depan. Dan juga mohon doa dan restunya kepada Ustadz, khususnya Ustadz Zainal Abidin, mohon untuk selalu membimbing ya, untuk selalu bisa mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi generasi emas ya, di paling tidak di tahun 2045. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama madrasah sangat mengapresiasi kegiatan Murafest ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, kemudahan, kesuksesan untuk kita semuanya. Sukses untuk santri-santri Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti yakni kajian akbar yang akan diisi oleh pembicara kita Al-Mukarram Gus Rifkil Muslim SPD MPD. Sebelumnya, kami akan mengenalkan kembali secara singkat pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Gus Rifkil dengan nama lengkap Rifkil Muslim SPDI MPD. Beliau lahir di Kendal 8 Juli 1987 dengan riwayat pendidikan formal yakni MI Murorejo, MTSNU Sunan Katong Kaliwungu, SMAN 1 Kendal, ST Aisyah, UIN Wali Songo, dan juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang. Adapun pekerjaan yang dinaungi saat ini antara lain mengurus Pondok Pesantren Manbaul Hikmah dan Madrasah MDT Manbaul Hikmah, serta mengajar juga di STIK Kendal, serta banyak sekali organisasi yang beliau naungi pula antara lain Sekjen Kajian Aswaja NU LBM Jawa Tengah, Ketua Forum Kepala Sekolah SMP Pesantren Kabupaten Kendal, Wakil Sekjen MKKS SMP Kabupaten Kendal, ASNU Jawa Tengah, Penasihat GMNU Jawa Tengah, Penasihat NUisme, Wakil Ketua HIPSI Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Sangat luar biasa pembicara kita pada sore hari ini yang sudah jauh-jauh rawuh dari Surabaya. Langsung saja kita perhatikan bersama kajian yang dari beliau Gus Rifkil Muslim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina bada'a lillahi da tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat puasanya? Kok suaranya jawabnya salam udah nggak bertenaga ini? Tadi dikatakan oleh beliau harusnya hari ini sangat berbahagia karena Hamin 1 pulang. Coba saya cek lagi salam yang lebih bertenaga meskipun ya dengan sisa-sisa energi yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya MAN 3 ya. Nah, berarti enaknya salamnya 3 kali. Ya, sunnahnya juga ya 3 kali taslis ya. Allah itu zat yang maha ganjil, Allah itu suka dengan perkara ganjil. Salahnya salam. Ini kalau yang ketiga seumpama ini tidak lebih semangat dari yang pertama dan kedua, kula izin wangsul Kiai. Ya. Lebih semangat ya. MAN 3 Sleman tempatnya para juara tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini baru Mantiga Sleman. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat meskipun berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaromin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Fadil Afif LC MPDI, Ibu Kepala TU Ibu Ninik Dwi Astuti SE, Kepala Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Ibu Hajah Dewi Sri Hidayati SPD, Pengasuh Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Abah Kiai Haji Zainal Abidin SPD MPDI, Mudir Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Ustadz Taufikur Rahman SAG, serta seluruh ustadz dan ustadzah Mantiga Sleman dan Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya, serta tak lupa terhadap kepada seluruh santri putra, santri putri Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum Mantiga Sleman yang berbahagia. Karena besok pulang. Ya walaupun hari ini meskipun yang berbahagia tidak berbahagia, semua harus berbahagia. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya pada hari ini, puasa hari berapa Mas? Lo kok ngitung? Jangan-jangan ada yang bolong ini. Wah. Kalau yang perempuan wajar bolong, kalau laki-laki ya naudzubillah ya. Berapa coba saya tanya? Berapa? 24 atau 25? 24. Besok 25. Iya, besok di rumah. Alhamdulillah. Tapi saya dapat bocoran tadi. Tetap belajar online 2 hari. Berarti kemerdekaan kalian masih taklek ya? Iya. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kenapa? Karena di puasa yang ke hari 24/5 ini kita masih diberikan panjang umur, sehat ya. Masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan puasa yang ke-24 pada tahun ini tanpa suatu halangan apapun. Juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa berkumpul bermuajahah di acara yang penuh berkah dan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholat masalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jadi berbicara masalah tadi disinggung generasi emas, ya. Generasi emas tahun 2045. Yang kemudian di sini tempatnya para juara. Jenengan berada di tempat yang tepat di bawah bimbingan ustadz dan ustadzah yang tepat pula. Ya, tepuk tangan untuk Muntasyirul Ulum. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata, ya, Romo Yai ini panjenengan niku bisa jadi karena baru ngobrol tadi. Bisa jadi dulu mondok di Tegalrejo itu satu letting sama abah saya. Ya, bisa jadi. Karena di Tegalrejo itu memang salaf murni dan kadang saking banyaknya itu dengan temen itu kurang mungkin sekedar tahu muka saja gitu nggih. Berbeda dengan di sekolah formal yang kita bisa bertatap muka, tahu kenapa tahu di sini ada namanya gitu. Di pesantren kan tidak ada namanya. Ya. Ya. Jadi sanad keilmuan itu penting sekali. Kenapa tadi saya bilang berada di tempat yang tepat? Karena dawuhipun Kanjeng Nabi. Nggih, kaitan tentang sanad ini ada beberapa riwayat. Salah satunya dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Man ro'ani dakhalal jannah.
Wa man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya barang siapa orang pernah melihat saya maka orang itu akan masuk surga. Dan barang siapa orang yang pernah melihat saya ila yaumil qiyamah maka orang ini akan masuk surga. Loh, kalau begitu berarti Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga tidak? Ro'a di sini bukan ro'a makna letterlek melihat. Jadi kalau santri ini ya, santri itu bisa membedakan antara memaknai, menerjemah dengan memuroti. Apa bahasanya? Murot itu bahasa Indonesianya menjelaskan. Ya. Ro'a ternyata dimaknai tidak melihat secara letterlek, tapi melihat, mempercayai, mengimani. Jadi barang siapa orang di zamannya Rasulullah melihat Rasulullah dan percaya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah, maka orang ini masuk surga. Berarti kategori sahabat. Kemudian waman ro'a man ro'ani. Setelah sahabat ada tabi'in. Ini juga masuk kategori dakhalal jannah. Kemudian lagi waman ro'a man ro'ani. Ini panjang sebenarnya hadisnya tadi. Man ro'a ya. Ya, ila yaumil qiyamah gitu. Jadi setelah sahabat ada tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'in. Sampai ke salafus solihin, banyak kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang kita baca. Kalau di sini di pesantrennya nggih wonten, nggih. Fikihnya ada. Hadis, tafsir komplit nggih, tauhid, segala macam, akid, akhlak dan sebagainya. Mulai dari misalkan kita belajar biasanya di pesantren itu fikihnya ada safinah, ada Sulamut Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Siapa bilang Fathul Izar itu? Beda kalau Fathul Izar ya. Belum wayahnya jenengan ini Fathul Izar. Ya, di safinah ataupun di di Sulamut Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Ini kaitan level-level belajar ilmu fikih di beberapa pesantren. Seperti halnya di Nahu, ada mulai dari mungkin awamil dulu ya sebelum jurumiyah agar tahu amil-amilnya. Kemudian jurumiyah, imriti, alfiyah, dan sebagainya. Ada level-levelnya. Nah, semuanya itu ada, tadi saya bilang, ulama-ulama salaf. Yang kemudian ulama-ulama salaf ini mengajarkan dan biasanya ada sanatan namanya. Proses pengijazahan kitab. Nah ini cuma ada di pesantren. Dan alhamdulillah Romoya ini pun panjenengan ini, tadi sempat kula matur dengan beliau, ternyata beliau dawuh, saya itu juga dulu nyantri di Tegalrejo, bilang. Loh, mbak kula angsal Tegalrejo, saya bilang gitu. Dan abai kula nggih riyen nyantri teng Tegalrejo, ternyata buminya sempit, nggih. Nah, kenapa tadi saya bilang jenengan berada di tempat yang tepat? Karena beliau sanad keilmuan jelas. Jadi dari Kanjeng Nabi kemudian ke sahabat, ke tabi'in, ke salafus sholihin, pengarang-pengarang kitab ini, kemudian sampai ke kiai beliau. Berarti Kiai Khudori Tegalrejo. Kiai Khudori Tegalrejo ke beliau mengajarkan jenengan. Ini berarti sanadnya musalsal tembus dari Rasulullah SAW. Jadi jenengan semua insya Allah ahli jannah, amin Allahumma amin. Sesuai hadisnya. Diperkuat lagi apa? Ini sudah tidak online, tidak tidak pandemi. Kalau dulu pandemi kan tidak bisa bertatap muka langsung. Diperkuat lagi hadis enak-enak pesantren itu napa saged musafahah kare kiai. Cium tangan. Ya. Cium tangan. Hadisnya ada, man saffahani dakhalal jannah. Wa man saffahani. Kayak tadi, ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa pernah mencium tanganku dari Kanjeng Nabi, ya. Terus dari Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, salafus sholihin, sampai ke Romoya yang jenengan ngecup astonipun Romoya, berarti seperti halnya jenengan musafah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kategorinya dakhalal jannah maneh, penak apa ora? Penak. Ini tidak didapatkan di sekolah yang lain. Bukan promosi ini. Ya karena keuntungan sekolah yang ada, pesantrennya. Di situ ada boardingnya atau apapun namanya. Salah satunya itu. Kita diajarkan
tentang ilmu agama yang tidak ada di sekolah formal. Yeah. Ibarat ada pepatah mengatakan sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Yang lain, sekolah yang lain yang tidak ada boardingnya ya cuma dapat pendidikan formal saja. Meskipun MA, entah itu swasta maupun negeri, kalau anaknya tidak mau sekolah madrasah, ya dapatnya cuma pendidikan di sekolah saja. Di sini tadi suruh setoran, ya, ikut apa? Diniyah. Sorogan juga, Masya Allah, jan pesantren tenan nih. Ya. Ini di Suwon Riyadoh mboten Kiai. Kalau alumni Tegalrejo itu biasanya ada riyadoh-riyadohnya. Karena ayah saya itu alumni Tegalrejo, di Mamba Olikmah di Kaliungu itu ada puasa-puasa macam-macam nih. Mulai puasa tidak cuma Senin Kemis, ada puasa Padang Ati, ada puasa Tarkuruh, ada puasa Dalail. Jenengan nak menyuwun ijazah langsung, soalnya gurune podo. Ya, punya itu. Wadifah Dalail, ya. Baca Dalailul Khairat itu. Ya, Masya Allah. Berarti jenengan udah dapat nih. Tidak cuma ilmu saja secara lahiriah, tapi batiniah juga dapat. Ya. Makanya ketika saya di Kaliwungu di Mamba Olikmah, saya sering menyampaikan, ini saya bukan bermaksud promosi pondok, ya. Karena memang kebetulan ayah saya, abah saya dengan beliau sangat keilmuannya sama gitu loh. Makanya sering saya sampaikan ke mereka dulu, sampean kok santri Mamba Olikmah ketika nanti pulang, kok tidak dapat kriteria dari yang saya sebutkan ini, berarti mondoke kurang tenanan. Yang pertama, apa? Pintar atau alim. Yang kedua, saya nggak suka menyebut kaya, sugih, barokah hidupnya. Ya, kalau kaya itu kan nanti cenderung ke materi, tapi kalau berkah, barokah itu cukup. Paling enak itu hidup cukup. Jangan pengen pulang besok motornya baru beli, cukup. Amin. HP-nya baru, cukup gitu. Pacarnya baru, nggak boleh. Pacaran nggak boleh ya. Pacaran hukumnya, jenengan semua yang bilang bukan saya ya. Ya, meskipun kita semua tahu hukumnya ya. Oke. Sampai mana tadi? Ya, barokah ya. Pintar atau alim atau barokah hidupnya. Terus kemudian apa? Jaduk nih. Jaduk itu apa? Sakti. Ya karena tadi jenengan nyuwun mau ijazah yai, kalau nyuwun ijazah poso-posone yai, wiridane kiai kata deh. Niku. Yang berikutnya, kalau yang laki-laki istrinya cantik. Amin, senenge pol, amine seru niki. Ya. Yang perempuan suaminya ganteng. Amin. Ya. Kalau 5 ini tidak ada nyangkol satupun, berarti mondok ora tenanan. Berarti sama yai, nanti misalkan alumni dari Muntasyirul Ulum Man 3 Sleman ini ketika sudah alumni 5 ini ketika sudah berkeluarga tidak ada nyangkol, berarti mungkin waktu di sekolah dan mondoknya kurang tenanan. Kalau tenanan insya Allah minimal 1 nyangkol lah ya. Ya seperti itu. Ya, kembali ke tadi. Ya. Jadi sanad keilmuan jelas, diajarkan ilmu yang jelas. Tadi diajarkan ternyata juga ada sorogan. Sorogan itu, jadi di pesantren ini 2 sebenarnya pendidikan, ada sorogan dan bandongan. Bandongan itu seorang kiai atau guru atau ustadz membaca, ya santrinya maknani. Jenengan ngertos utawi iki iku ngoten nggih, ngertos nggih. Nah, kalau sorogan dibalik, santrinya yang membaca, kiainya atau ustadznya atau gurunya yang menyimak. Ini lebih cepat bisa baca. Apalagi ditunjang dengan kaidah-kaidahnya. Nahwu berarti ada apa? Ditunjang dengan iklal dan i'robnya. Sorof ditunjang dengan iklalnya. Ada lagi qaid-qaidnya, entah itu qaidus sorfi atau qaidul iklal dan sebagainya. Jadi pas ketika jenengan tadi disampaikan Man 3 ini tempatnya para juara. Karena sudah dimodali luar biasa, lahir batinnya ada. Nah, kaitan bagaimana kita menciptakan generasi emas 2045 yang berakhlakul karimah. Kita umatnya Kanjeng Nabi, tentu kita idolanya adalah Kanjeng Nabi. Ya, meskipun jenengan punya idola yang lain, pemain bola misalkan, ya kiblatnya kalau nggak Lionel Messi ya Ronaldo gitu ya. Ya, kalau yang pembalap zaman dulu Valentino Rossi udah pensiun gitu kan. Kalau yang perempuan saya nggak tahu ini idolanya apa. K-pop. Tapi kita tidak boleh melupakan idola wajib kita.
Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini dawuh bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya saya diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini pertama kali. Kalau kita lihat sirah nabawiyahnya, ya. Nabi itu sebelum diutus menjadi nabi adalah orang yang paling dihormati, paling diidolai orang Quraisy. Karena apa? Akhlaknya yang bagus. Kalau jenengan mau ngecek di kitab Khulasah Nurul Yakin, nggak perlu tebel-tebel kitabnya. Ya, itu ada pemindahan Hajar Aswad. Kisah pemindahan Hajar Aswad. Pemindahan Hajar Aswad ini orang Quraisy sepakat harus orang terpilih, orang yang luar biasa yang mindah. Siapa orang itu? Hanya ada satu, Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ini akhlaknya bagus. Memenuhi kriteria sidik, amanah, tabligh, fatuh. Akhlaknya luar biasa. Jadi kalau kita mau mencontoh dari Rasulullah SAW, ya utamakan itu dulu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Akhlakul karimahnya. Kalau kemudian kalau kita baca manakib atau sirah-sirah lain bagaimana Kanjeng Nabi itu ketika bertemu dengan seorang adabnya luar biasa. Ya. Nabi nate dawuh juga tabassam fi ahika. Walahu sodaqah. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Tersenyumlah kamu terhadap saudaramu, maka senyum itu adalah sedekah. Tapi ya jangan salah kaprah. Meskipun ada sedekah yang murah meriah tanpa rupiah, senyum. Tapi ini tidak bisa diaplikasikan di semuanya. Contoh, hari Jumat, ya kemarin, Jumatan, kota amal lewat, berhenti di depan, senyum. Ini enggak sesuai dengan muktadul halnya, tidak tidak pas. Terus kemudian ini ada kegiatan, ada proposal kegiatan, senyum. Ini juga tidak pas. Sedekah yang pas ketika ada kota amal, ada proposal, ya kamu keluarkan uang. Seperti itu. Jadi harus pas. Sama ketika kita berada dimanapun kita harus pas. Ngoten. Jadi tadi, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Orang sekarang mohon maaf dengan segala hormat, ya sering bilang kembali ke Quran dan hadis. Lah selama ini kemana aja? Kalau kita umatnya Kanjeng Nabi, kita selalu berpegang kepada Quran. Selalu berpegang kepada hadis. Ada yang bilang, ayo dong berislam secara kafah. Yang sempurna. Monggo, iya, bagus. Tapi jangan cuma mengandalkan terjemah. Repotnya orang teriak-teriak Islam kafah ternyata pakai terjemah. Meniru Rasulullah yang enak-enaknya saja. Nuwun sewu niki, semoga tidak ada di sini. Saya khawatir ngomong tapi nanti ada. Kalau ada ya mohon maaf gitu. Seumpama ada orang yang melakukan poligami. Terus kemudian berdalih, sunnah Rasul. Ini kan sebenarnya cuma memenuhi hawa nafsunya yang kemudian disandarkan saja, dicarikan alasan saja. Mengikuti sunnah Rasul. Kalau jenengan mau sunnah Rasul yang sebenarnya, coba dong urut. Jangan lihat poligaminya dulu. Ya, Rasulullah itu sebelum poligami cukup menikahi satu saja. Sayyidah Khadijah. Dan sepanjang Sayyidah Khadijah hidup nih, Nabi tidak pernah poligami. Jadi kalau ditanya siapa cinta sejati Rasulullah, ya Sayyidah Khadijah. Seperti itu. Selain saudagar, selain beliau ini berdaya, beliau ini mandiri, ternyata beliau ini apa? Perempuan yang pintar. Itulah kenapa Sayyidah Khadijah justru yang meminta Rasulullah. Coba kalau kita lihat sirahnya. Khadijah yang melamar Nabi. Kenapa? Karena Khadijah tahu ini manusia yang luar biasa. Tanda-tanda kenabiannya ada di kitab suci sebelumnya. Jadi Sayyidah Khadijah ini belajar kitab suci sebelumnya. Makanya ketika wahyu pertama kali turun, ya sering disebut ayat literasi ya. Iya. Karena itu Iqra. Malaikat Jibril datang ketika Nabi khulwah di Gua Hira, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma'an Nabi Qori'in. Sampai 3 kali. Saya bukanlah orang yang bisa baca tulis.
Ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Kalau seandainya Nabi ini bisa baca tulis, dan seandainya Quran itu turun secara global 30 juz berupa mushaf, tiba-tiba pulang dari Gua Hiro, Nabi bawa kitab gitu misalkan, ya. Orang Quraisy akan bilang, ya Quran karangannya Muhammad. Tapi teori itu terbantahkan karena apa? Nabi tidak bisa baca tulis. Ngoten loh. Nah, ketika kemudian sampai 3 kali, malaikat Jibril bilang, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang terjadi? Nabi menggigil ketakutan pulang ke rumah istrinya. Yang mana istrinya ini tiap malam, tiap hari ini ngirim, ya. Beberapa riwayat mengatakan itu Sayyidah Khadijah ini kalau tidak sendiri minimal utusan ke khodimnya, tapi seringnya sendiri naik ke gunung, mendaki gunung, lewati lembah gitu ya. Ngirim kagem daharani Kanjeng Nabi untuk berbuka dan sahurnya. Wakilah seperti itu. Nah, pulang ke dalamnya Sayyidah Khadijah mengatakan zammiluni, zammiluni, zammiluni. Apa? Peluk, selimuti sebagai seorang istri yang solihah, kemudian memeluk dan menenangkan beliau. Besok harinya diajak ke paman beliau yang belajar kitab suci sebelumnya mengatakan apa? Muhammad ini punya tanda-tanda kenabian. Andai saja umur saya masih ada, saya akan beriman. Ternyata tidak sampai beriman, sudah meninggal dulu. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Ini agar memotivasi perempuan. Jangan kemudian ngalap cekap bakdoman langsung nikah, misalkan, nggih. Ada lagi, ya, ada lagi misalkan. Kamu nanti, ini kalau jokes zaman saya dulu kan MTS. Saya dulu sebelum mondok MTS terus SMA. Mondoknya rati telat memang. Ya. Ketika teman-teman MTS saya dulu tanya, mau lanjutin di mana gitu. Nah, kebanyakan jawab mau ke MAN. Jurusannya apa? TU ternyata. Apa? MAN jurusan TU. Apa? Mantu. Ya. Ternyata banyak teman yang justru lulusan Sanawi sudah mau menikah zaman dulu. Ya. Di sini jurusannya apa? Semarang Surabaya. Banyak jurusannya, nggih. Kenapa? Karena ini perempuan-perempuan ini adalah matrusatul matrusatul umat. Matrusatul ula bagi apa? Anak-anaknya. Sejarah mencatat juga tanpa adanya Sayyidah Aisyah, coba bayangkan. Ada enggak hadis tentang perempuan, hadis tentang keluarga? Makanya perempuan harus pintar. Tidak cuma laki-laki saja. Karena mencari ilmu itu faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Laki-laki dan perempuan wajib. Jangan bilang Allah wedok paling mung dapur, kasur, sumur. Nah. Atau macak, manak, masak, mama iladalik gitu. Ya. Yang perlu teman-teman tahu sebenarnya itu kewajiban laki-laki. Nafkah lagi, ya. Kewajiban laki-laki. Memasak, mencuci, apa lagi? Menyusui bahkan. Bingung, nyusoni pripun. Kita bicara, coba cek lagi Khulasoh Nurul Yakin atau kitab tarikh yang lain. Ada namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Jadi budaya orang Arab itu ada namanya dulu rodok, nyusoni. Ya, kalau anak-anak sekarang ini susu formula semua. Wah, jangan-jangan kamu saudara rodok sapi semua ini. Ya. Ya. Kalau bisa kan haulaini kamilaini, ASI eksklusif 2 tahun. Kalau bisa. Karena tidak semua perempuan mampu. Nah, ketika perempuan ini istri tadi mau ya, laki-laki bayar ujroh, biaya. Lah besarnya berapa? Sesuai kesepakatan bersama. 1 botol piro mas, misalkan gitu. Ya, ini secara fikihnya seperti itu, mohon maaf. Tapi alhamdulillah kita semua hidup di Jawa, bejo mas sampean, di lanang-lanang Jawa gitu bejo. Apa? Tidak ada ibu-ibu yang meminta, mas, kilo, sedino piro tarife, tidak ada. Gitu? Tidak ada yang bilang, mas baju yang saya cuci ini kalau tak dihitung laundry aja gimana gitu misalkan. Masa kita hitungan kayak catering aja gimana misalkan. Tidak ada. Alhamdulillah.
Ini karena apa? Tadi saya bilang, kita ini jalur sanatnya ada. Dari Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, salafus sholihin, sampai ulama-ulama Nusantara. Budaya Jawa yang dulu mengatakan perempuan itu harus full mengabdi kepada suaminya di agama sebelumnya, apalagi dengan strata-strata, ada namanya kasta-kasta, Sailendra, Satria, Brahmana, Sudra, ya, memposisikan perempuan ini sangat marginal sekali. Menikah itu gambling ibaratnya. Nek bojone apian ya bejo, nek bojone ora apian ya wis game over. Nggih. Coba kita lihat film R.A. Kartini itu. Bagaimana pernikahan akan mengakhiri karir seseorang ibaratnya. Ya udah, kamu harus mengabdi penuh kepada suamimu. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan, oke, laki-laki sebagai imam, sebagai pemimpin harus apa? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, ini ayat yang sering disalah tafsirkan. Kadang orang mengatakan rijalu qawwamun 'alan nisa ini laki-laki harus superior, harus serta-merta paling hebat. Perempuan tidak boleh membantah sama sekali. Tapi tidak. Kalau saya diingatkan orang tua saya itu ya, rijalu qawwamun 'alan nisa di sini adalah laki-laki bisa menghandle, mengcover semua kebutuhan istrinya sesuai kadar kemampuannya. Nah, dalam hal ini berarti tadi perempuan ini ketika kemudian alhamdulillah tadi kula matur, kita berada di tanah Jawa. Ulama-ulama kemudian kalau jenengan pernah ngaji kitab Uqudul Lijan, ya, bagaimana seorang perempuan meskipun tadi itu semua kewajiban laki-laki yang tadi saya sebutkan, tapi ketika perempuan mau mencuci, memasak, menyusui dan sebagainya, pekerjaan rumah tangga sebagaimana mestinya, ini pahala yang luar biasa. Maka suami dan istri harus saling menghormati, saling menyadari ini. Ini perlu saya sampaikan, oh ini SMA kok kaitannya pernikahan. Ya biar tidak kesusu. Biar tahu nikah ki abot, ngoten maksudnya. Biar enggak nanti tanya, "Nak, kamu mau lanjutkan kemana kuliahnya setelah dari setelah dari MAN 3 Sleman? Saya mau jurusan TU." Ya, jangan itu. Karena apa? Menikah itu tidak seperti balapan. Tidak siapa cepat, tapi kapan kita bertemu dengan orang tepat di waktu yang tepat. Ya meskipun tidak ada semua yang serba tepat. Nah contohnya ngeten, kenapa saya bilang harus di waktu yang tepat dan yang ya mungkin nih Kang nek teng pondok biasanya nyebutnya Kang, teng mriki nyebutnya apa? Bro, Mas. Ya. Delok sing seger-seger kan ngono ya. Ono sing masuk berarti? Masuk ya. Tapi boleh enggak? Mboten. Kalau nalurinya laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki, itu normal, fitrah. Yang tidak normal laki-laki tertarik laki-laki, perempuan tertarik perempuan. Naudzubillah min. Cuma waktunya tidak tepat, kamu masih dalam proses waktu belajar. Bagaimana nanti akan menjadi apa tadi? Goalsnya? Tempatnya para juara. Oh mau lomba aja kepikiran, aduh kayak mau piye ya. Mau menghafal, lagi buka, misalkan kalau di pesantren yang teman-teman lagi kola Muhammadun, kebayang-bayang wajah sing ora-ora. Kebayang yang tadi kayak mikir ke aku rak ya, aku tak pikir itu padahal belas atau mikir ke. Nah. Jadi fokus, belajar itu fokus. Bagaimana tadi untuk menjemput sampai ke titik tadi di saat yang tepat dan dengan orang tepat, kita memperbaiki kualitas diri kita. Tadi saya bilang jenengan berada di tempat yang tepat. Sanad keilmuannya jelas. Romo Yai, ustadz-ustadznya luar biasa. Juga sekolahnya melahirkan para juara. Tadi saya sebelum kesini kan izin ke toilet dulu. Ya, kemudian wudhu juga. Saya lihat trofinya sampai, Masya Allah, lemari ini bukan kamot. Iya. Coba bayangkan kalau jenengan akan berkompetisi. Ada ayatnya, fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Kalau tidak fokus coba, nggak akan nyampe. Contoh orang mau nembak atau orang mau manah gitu, fokusnya teralihkan sepersekian milisenti aja udah tidak sesuai target. Nah makanya ini 3 tahun di sini, ya kamu harus punya target minimum. Ya minimumnya apa? Ada programnya apa mawon teng mriki guys. Tahfidz nggih. 30 juz.
Oh gangsal. Enggak apa-apa. Ini buat pemantik. Siapa tahu dari 5 modal ini kemudian diteruskan. Nah ini sebuah program yang luar biasa. Karena memang tidak semua sekolah punya program seperti ini. Nah tadi saya bilang di awal, jenengan sudah dapat dua-duanya. Ilmu agamanya dapat, ilmu umumnya juga dapat, ilmu lahiriahnya dapat, ilmu batinnya nyuwun kiai bari. Coba duk ya ini sampean. Saya tuh nih. Alumni Tegal Rejo terkenal ahli tirakat. Jangan-jangan di sini mau ngerawat yai. Ngerawat, kamu nggak makan nasi juga? Ada ijazah namanya ngerawat. Ya, tidak makan nasi. Makanya pakai jagung, nasi jagung atau oyek. Ya, apa namanya, Bun? Nggih, bulgur ya. Itu kalau di Kaliwung disebut oyek. Rasanya ya ngoten niku, coba aja ya. Ya. Sampai mana tadi? Tirakat ya. Jadi harus ditirakati. Ada makalah mengatakan tirakatmu menentukan masa depanmu. Nah, jenengan diajarkan alfiah juga? Oh belum. Kalau di alfiah itu ada makalah seperti ini. Man aroda zaujan jamilan atau man aroda zaujatan jamilatan fayam bagi ayah fadu alfiyatan. Jadi ojo kaget nek kiai bojone ayu-ayu mergo mbiyen ning pondok apal alfiah. Utawa sing bunyai bojone ganteng-ganteng mergo tek pondok apal alfiah. Mergo dawuhipun Mbah Maimun kiai kawula dawuh ngeten. Kiai kok ora apal alfiah ora patik kiai tenanan. Ya. Level kiainya perlu dipertanyakan ketika belum hafal alfiah. Karena untuk mempelajari kitab, ya kitab-kitab yang ada itu perlu gramatika Arab. Gramatika Arab, nahwu, sorof. Sama halnya ketika jenengan belajar bahasa Inggris ada past tense, past perfect, simple past. Ada di sorof itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalimat juga seperti itu. Ada kalimat isim, fi'il, huruf itu di nahwu ada. Di sini diajarkan semua. Alhamdulillah. Enak. Modalnya sudah ada. Tinggal dilanjutkan saja. Nah, tadi bagaimana untuk mencetak para juara ini? Ya, juara itu ya adalah orang yang mau bekerja keras. Tadi saya mencontohkan yang laki-laki. Ya. Salah satu idolanya kalau nggak Messi ya Ronaldo gitu misalkan. Kiblatnya sepak bola sekarang. Kalau jenengan bicara bakat lahir, semua orang pasti lihat Messi. Tapi kalau bicara proses, lihatnya Ronaldo. Meskipun Messi juga latihan maksud saya. Coba lihat yang dari dulunya sampai sekarang luar biasa. Nah ini, itu tidak didapat dengan berfoya-foya, dengan bersantai-santai. Kalau Dewi Imam Syafi'i, kalau kamu tidak merasakan kepayahan hari ini dalam mencari ilmu, maka kamu akan menyesal nanti kemudian hari. Ada makalah mengatakan ini sesuai dengan generasi emas. Ya, Subhanul yaum rijalul. Pemuda hari ini, jenengan semua ini adalah ya kelak para pemimpin di hari esok. Jadi pas target 2045 itu bisa tercapai Kiai, ya tercapai Ustadz-Ustadzah ketika anak-anak ini benar-benar bersungguh-sungguh belajar tadi akademik, non akademiknya, ilmu secara lahiriah maupun batiniahnya, ya, bisa tercapai, insya Allah, asalkan benar-benar bersungguh-sungguh. Karena apa? Mencari ilmu itu kalau menurut Alala ada 6 faktor, 6 parameter yang harus ada. Diajarkan Alala mboten? Santri ya di sini ya. Coba tak tes. Yo, anak santri berarti. Yo, coba sareng-sareng. Alala. Alhamdulillah hafal semua, santri tenan nih. Tadi dikatakan ada 6 item yang harus ada. Yang pertama dzukain, cerdas. Kita sepakat dan yakin manusia terlahir cerdas kecuali yang ada keterbelakangan. Karena
Allah menciptakan makhluk manusia ini adalah ahsanu takwim. Sebaik-baiknya bentuk. Berarti kita sepakat ya, semua cerdas. Tinggal mau atau tidak. Hidup itu cuma dua kok, mau atau tidak. Kalau mau kamu akan bisa, kalau tidak ya tidak akan bisa. Yang kedua, hirsin. Apa? Semangat. Ada yang lagi mengatakan semongko. Semangat sampai bongko. Bongko itu dalam bahasa timur meninggal. Ya, semangat terus. Harus semangat. Semangatnya ini tidak cuma santrinya saja, tapi juga pengajarnya, muridnya. Dua item ini harus benar-benar ada. Ibarat kita main bola, yang passing dan yang menerima itu harus pas. Kalau dulu zaman dulu, kalau sekarang kan eranya udah kayak sepak bola yang berjalan sangat cepat sekali ya. Direct football yang sangat cepat sekali. Cut back, cut inside gitu. Kalau dulu ibarat true pass gitu kan. Kalau ibarat sepak bola zaman dulu, ibarat umpan paling manja itu umpan crossingnya David Beckham. Penyerang-penyerang yang pernah main bola sama David Beckham bilang, bola umpan crossingnya Beckham itu bukan kok kepala nyari bola, tapi bola nyari kepala, seakan-akan. Lah kira-kira kalau yang crossing David Beckham, ya, yang nyundul itu Miroslav Klose, yang terkenal si kepala emas, atau Oliver Bierhoff. Gitu. Kemungkinan golnya berapa persen? Ya. Tapi bagaimana kalau misalkan yang umpan crossing David Beckham, ya, yang nyundul siapa? Ini kan ya. Oh, Maguire, itu golnya ke gawang sendiri nanti. Nasibnya menang rak sido. Iya. Iya. Atau misalkan yang tadi, sehebat apapun strikernya, kalau tidak ada pasokan bola, umpan bola, ya akan cuma apa dia di luntang-lantung di depan gawang. Nah, makanya mencari ilmu seperti itu. Pengajarnya juga harus berkualitas dengan semangat yang sama antara pengajar dan yang menerima ilmu. Kemudian yang ketiga, lukain wahirisin wastibarius tadi, wastibarin. Sabar. Sabar itu ya sabar. Ngomongnya gampang ya. Ngelakonane wangil. Sabar. Kalau di pesantren nih, pesantren salaf saya cerita enggak di sini, enggak tahu kalau di sini. Ya, mungkin yai senasib sama saya gitu ya. Pernah gudikan. Ya. Jokesnya gitu, kalau santri, oh sudah juri tem ya. Oke, saya persingkat ya, harus ini biar 6 item tercapai semua. Ada tadi ustadznya harus sabar, muridnya juga harus sabar. Kemudian apa? Wa irsyadi ustadin, guru yang berkualitas. Saya padatkan saja karena sudah di kode panitia ya, juri time gitu ya. Bentar lagi extra time, jangan-jangan ada penalti nanti bahaya ini. Kemudian apa? Wastibari ustadin wa bulgotin biaya ya mondok yo sekolah yo podo ono biaya nih. Wa tuli zaman. Ya 3 tahun ini sebenarnya belum tuli zaman, tapi ya kalau menurut jenengan udah lama ya enggak apa-apa lah, yang penting tidak bisa instan, ilmu itu tidak bisa instan, bahkan seinstan-instannya mie instan tuh perlu dimasak. Jadi tidak ada perkara instan. Dan mungkin perlu saya tambahkan di sini sebelum saya tutup bahwasanya agar kita menjadi generasi emas di 2045 yang berakhlakul karimah, kita bisa mencontoh dari akhlak Rasulullah SAW ataupun para sahabat-sahabatnya atau para salafus solihinnya dengan cara kita berpegang teguh kepada Quran, hadis, ijma, dan kias yang belum sempat saya terangkan karena waktunya sudah habis. Dan jenengan berada di tempat yang tepat karena apa? 4 item ini semuanya diajarkan di Mantiga, khususnya di Pondok Pesantren Muntasyirul Ulum ini. Semoga selama nanti di sini mulai dari awal sampai akhir ini diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan dan belajarnya agar 5 item yang tadi saya sampaikan, karena sangat keilmuannya Kiai jenengan sama dengan orang tua saya ya. Nek jenengan mondok tenanan insyaallah entuk kabeh. Nek ora ya berarti mondok ora tenanan, ngoten nggih. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan sambil menunggu selesai waktu mondoknya.
lulusnya, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar, melewati apapun godaannya, entah itu dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, sisi asmara ya, dan sebagainya gitu ya. Yang penting benar-benar bersungguh-sungguh dalam belajar, karena tadi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Anda ini semua adalah pemuda masa kini yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf apabila ada banyak kesalahan murni karena kebodohan saya. Apabila ada yang benar itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Rifkil yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dari kami akan membuka 2 pertanyaan dari hadirin semuanya. Mungkin langsung aja nggih, biar langsung dianu aja. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan. Ya, itu dari belakang. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya bertanya. Izinkan saya bertanya mengenai ibadah yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Jadi saya punya teman Gus, sholat tarawihnya itu 2 rakaat. Gimana hukumnya sholat tarawih 2 rakaat? Terima kasih. Oke, mungkin langsung digabung saja pertanyaannya yang satunya lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, di sini kami sedang mencari ilmu ya, istilahnya mencari ilmu di PPMU ini. Nah, seringkali kita saat mencari ilmu itu berhadapan langsung dengan ustadzah. Nah, bagaimana cara kita sebagai santri untuk katanya jangan suudon kalau sama guru kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita cara berhusnudon sama asatidah yang mungkin bagi kita anak-anak santri itu kayak ngapain sih harus gini kayak gitu. Bagaimana cara kita selalu berhusnudon dengan asatidah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang sholat tarawih 2 rakaat dan juga pertanyaan kedua tadi tentang husnuzon kepada guru atau asatid. Mungkin langsung saja Gus untuk terima kasih. Oke, terima kasih. Saya baru sadar loh, ternyata singkatannya MU juga ya. Oke, sholat taraweh 2 rakaat. Jadi sebelum saya jawab, saya akan menjelaskan sejarah taraweh. Jadi sebelum dinamakan taraweh, dulu namanya adalah sholat Qiyamul Lail Ramadan. Waktu itu Nabi di malam pertama Ramadan, Pak. Ini jenengan malam pertama kebayang zaman nom. Langsung kepikiran yang iya gitu ya. Iya. Oh jenengan dereng ya. Bersabar ya, roaming kamu ya. Belum wayahnya ya. Oke. Nabi itu di malam pertama bulan Ramadan waktu itu melaksanakan sholat Qiyamul Lail Ramadan di masjid. Kemudian di malam kedua Nabi tidak keluar dari rumahnya. Sampai tengah malam sampai ada dari suku Badui. Badui itu ya suku pedalaman. Kalau jenengan misalkan ini semoga nanti ditakdirkan suatu saat bisa haji atau umroh, amin. Ya. Kalau lewat di antara gurun itu yang ya ada kayak camping-camping itu ada sapi, unta, kambing gitu.
ya, yang di tengah gurun, nah itu orang Baduy. Kalau di sini ya suku pedalaman lah. Saya mau sebut salah satu suku nanti digoreng nih bahaya. Ya. Nah, itu. Saking nggak sabarnya karena orang Baduy itu nuwun sewu, mboten, beberapa riwayat hadis mengatakan orangnya nggak punya akhlak gitu. Ya. Lempar batu segini kira-kira, dilempar ke pintunya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak bergeming, tetap khusyuk sholat di dalam rumah. Kemudian ba'da subuh, kemudian Nabi ba'da jamaah subuh, setelah wiridan seperti biasa, kemudian halakuan dengan para sahabat, beliau dawuh, kalian tahu tidak atau apa alasan tadi malam kenapa saya tidak keluar? Ini adab dari para sahabat dari dulu. Ketika Rasulullah bertanya, pasti menjawab Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasul yang maha mengetahui, lebih tahu. Ya, tapi ini jangan dibuat jawaban ketika ulangan. Ya, ditanya misalkan sebutkan nama-nama planet di tata surya, wallahu a'lam. Tidak boleh itu, ya. Nah, kemudian Nabi mendawuh seperti ini. Alasan saya tadi malam tidak keluar adalah saya justru khawatir terhadap umat saya. Kenapa Kanjeng Nabi? Saya khawatir kalau tadi malam saya keluar, saya khawatir Allah akan mewajibkan ibadah yang kita lakukan kemarin malam. Jadi Nabi itu sangat menyayangi umatnya. Makanya nanti ketika di hari kebangkitan, ya, Nabi pertama kali dibangkitkan, beliau langsung mengatakan ummati, ummati, ummati 3 kali. Umatku dulu, tidak kok aku sih, enggak, umatku piye. Di antara semua umatnya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat, ya, itu semua nanti akan mendapatkan syafaat. Syafaatul uzma namanya dari Kanjeng Nabi. Ini setelah, ini kaitan itu. Terus kemudian kembali ke jalan yang benar, kaitan pertanyaan tadi. Namanya sholat Qiyamul Lail Ramadan. Bilangannya berapa? Random. Ya. Nabi pernah 20, pernah 8, pernah lebih, pernah kurang. Karena namanya sholat Qiyamul Lail Ramadan. Loh, kenapa sekarang namanya taraweh? Nah, ini sejarah taraweh. Baru di masa Khalifah Umar bin Khattab, pertama kali orang yang mendeklar mengatakan ini namanya sholat taraweh. Bilangannya berapa? 20. Masing-masing 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, ditambah witir 2 plus 1. Ini kalau jenengan tanya taraweh. Terus kalau kemudian ada yang tanya 20 sama 8 bagus mana? Saya akan jawab bagus semua. Yang enggak bagus yang tidak taraweh. Ya. Terus kemudian misalkan ada orang Pak atau Bu atau Gus atau misalkan tanya, saya ini kerja. Masuknya malam. Saya enggak tarawih bagaimana? Ya enggak apa-apa, wong tarawih itu ibadah sunnah. Saya kalau ba'da isya pas belum bisa karena masih ngantor belum pulang misalkan. Boleh tidak saya tarawih jam 3? Boleh. Tarawih itu tidak wajib langsung beriringan dengan sholat isya. Ya. Kalau jenengan tanya, jenengan tarawih pinten Gus? Saya dulu sebelum nikah istiqomah 20 plus 3. Setelah nikah fleksibel kali garwa. Kadang 8, kadang 20. Saya tanya dulu ke istri, 20 atau 8. Karena nggih kebetulan nggih nuwun sewu niki, tahadus mawon nggih, tahadus binikmah. Ya kita ini kan sama-sama pria dan wanita panggilan. Ngaji. Jangan dipotong, bahaya nanti pria dan wanita panggilan tuh. Nggih. Tadi pagi itu kami masih di Studio TV 9 Surabaya. Kemarin sore jam segini nih teng Masjid Al-Akbar Surabaya. Hari ini sebenarnya terjadwal saya dan istri berdua di Kediri Mall, cuman karena lebih duluan di sini kalau sesuai hukum yang fikih yang ada, undangan yang pertama diprioritaskan, maka saya izin yang di sana. Jadi karena aktivitas yang mobile ke sana kemari ya kadang capek. Dan kadang jujur nih, kadang duduk juga. Enggak apa-apa. Kenapa saya sampaikan di sini agar apa? Teman-teman tetap taraweh maksud saya. Meskipun sunnah. 20 atau 8 boleh semua daripada tidak. Duduk boleh enggak? Boleh karena sholat sunnah. Sholat yang berdiri ini ketika imkan,
sholat wajib. Sholat sunnah jenengan kesel, lungguh-lungguh lah. Ndak apa-apa. Terus kemudian umpamane, wah janjane kula niku pengen ngimami. Cuma kula mboten apal surat-surate, urutane. Atau memang ndak hafal, kula apale mung kulhu tok. Khawatir disebut imam kulhu elek misalkan. Boleh. Tarawih itu kulhu terus boleh. Bahkan ada kaul yang salah, kaul rodok nyentrik nih, tapi kaul doif ini ya idealnya diamalkan bagi orang yang sudah baca ibaratnya. Saking capeknya, beberapa kali saya juga pernah seperti ini. Duduk jamaah, bacanya Fawatihus Suwar. Boleh, daripada ndak taraweh. Coba bayangkan misalkan kayak aktivitas tadi malam gitu. Ngaji 2 tempat. Nggih. Daripada ndak taraweh. Akhirnya 8 duduk, udah Fawatihus Suwar. Berarti misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rakaat berikutnya Nun, Qaf, Alif Lam Mim. Boleh. Tapi saran saya jangan buat ngimami di masjid. Saya melakukan boleh karena saya pernah baca ibaratnya, istri saya juga tahu. Qaul ini boleh dilakukan, diamalkan orang yang pernah membaca ibaratnya. Qaul doif namanya. Qaul nyentrik. Tapi ini solusi agar apa? Tetap melaksanakan taraweh. Nah tadi yang 2, bagaimana 2? Kalau jenengan mengatakan taraweh 2 boleh enggak? Kalau definisi taraweh tadi. Sebenarnya ini kaitan memang ada perkhilafan karena dawuh Kanjeng Nabi khilafu ummati rahmah. Dan seperti yang kita ketahui semakin tinggi ilmu seseorang semakin besar rasa toleransinya. Dawuh Gus Dur ngoten. Sama jenengan belajar fikih mulai dari Sulamut Taufik, Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab. Perkhilafannya semakin banyak. Nah, kaitan 28 menurut saya baik semua, tidak baik tidak taraweh. Tapi ketika jenengan tanya taraweh apa? Taraweh tadi 20 rakaat sesuai sejarah taraweh. Jadi ketika taraweh 2 rakaat, taraweh enggak itu? Ya diniatkan aja sholat qiyamul lail Ramadan. Ya. Minggu lalu ketika saya ngaji di Masjid Suhada Jogja, ada yang bertanya, bukan yang di Suhada ya, saya agak lupa di mana, saking banyak jadwal, mohon maaf. Ada yang tanya taraweh lebih dari 20 bagaimana? Ya. Kalau tadi saya bilang, kalau definisi taraweh jelas 20. Sesuai sejarahnya nggih, dari Sayyidina Umar, tapi 8 juga boleh. Bagaimana kalau lebih? Saya bilang, ya kalau lebih gampang, niatkan saja sholat qiyamul lail Ramadan. Karena sejarahnya awal Nabi mengatakan sholat qiyamul lail Ramadan. Jadi untuk teman-teman jenengan yang tadi cuma 2 rakaat, diniatkan saja sholat qiyamul lail Ramadan. Dan barang siapa sholat minimal 2 rakaat di malam Ramadan ini termasuk orang yang ya ulal Ramadan, ngurip wengine Ramadan. Walau kana ba'diyah isya. Tapi nggih eman-eman, taraweh cuma ada di bulan Ramadan saja. Jelas kan? Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Hufiro mata qadam min dzambi. Ini waktunya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ngomong 2 rakaat yo eman-eman lah. Ya minimal 8 gitu ya. Syukur-syukur 20 gitu. Kalau capek ya tadi. Dengan metode seperti itu. Nggih. Kira-kira jawabannya seperti itu. Diniati qiyamul lail Ramadan dalam rangka ulal Ramadan. Oke, yang kemudian saya tanggapi yang berikutnya bagaimana cara berhusnudzon terhadap guru. Jadi gini, esensinya itu semua guru pasti ingin santri atau muridnya itu sukses. Pengen semuanya berhasil. Nggak ada yang pengen anak didiknya itu tidak berhasil. Cuman terkadang bahasa kasih sayang dari bapak ibu guru, ustadz ustadzah ini berbeda-beda. Yeah. Pendekatannya generasi sekarang dengan generasi zaman saya berbeda, apalagi dengan zamannya Romo Yai ini. Nuwun sewu ngeten. Zaman saya sekolah dulu, pulang gitu, temen MI nangis gitu kan, lapor ke orang tuanya, Pak, aku dijewer bu guru atau Pak guru. Orang tuanya akan bilang, ya orang kue beler, kue nakal, karuan dijewer bapak ibu guru. Coba bapak ibu wali santri atau wali murid sekarang, misalkan anak-anak ini bilang, Pak, Bu, tadi saya dijewer bapak atau ibu guru. Langsung jenengan disilaturahim kali wali santri, terus ya. Langsung datang
Kadang toh nuwun sewu mboten salam barang, langsung ini menurut saya mohon maaf dengan segala hormat, terlepas ada kaitannya hak asasi manusia, hak anak. Ini secara nggak langsung mereduksi giroh belajar kita. Seorang guru sekarang apa nggih? Terlalu banyak aturan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Padahal kadang ada banyak sejarah mencatat orang ini berhasil karena didikan guru yang otoriter. Ada nggih? Ada. Kalau kita di pesantren beberapa pondok itu, beberapa kiai mengatakan, saya itu dulu ngaji, bacaan salah aja langsung tak, nonton, nonton nggih. Jadi bahasa kasih sayang yang berbeda, yang penting jenengan tadi tahu apa maksudnya baik. Ya. Dan kalau sampai jenengan kok dicuekin, ini berarti guru jenengan pun cuek kalau jenengan. Kalau jenengan masih tegur nak gini, berarti itu gurunya masih sayang, masih cinta dengan kamu. Kalau kamu udah dicuekin berarti sekarap-karapmu kono. Ini sudah jenengan udah tidak diperdulikan lagi. Intinya husnudon kepada guru, semua guru mau yang terbaik. Cuma tadi bahasa kasih sayangnya mungkin berbeda-beda. Generasi sekarang dan generasi dulu berbeda. Generasi dulu, saya tambahkan terakhir ini, generasi dulu dinasehati, dibentak kadang, oh iya saya salah. Nggih, mohon maaf. Generasi sekarang, Mbak, Bu, mental headku terganggu. Ya, seperti itu. Mungkin perlu pendekatan Bapak Ibu sekarang ini lebih dekat dengan anak, maunya anak seperti apa, dan anaknya ojo umpak-umpakan lah. Ya, harus mau ditata karena sejatinya aturan itu tidak untuk dilanggar tapi untuk dipatuhi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para petanya dan juga Gus Dibel sendiri yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para audiens. Sebelum ditutupnya kegiatan pada sore hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau Gus Rifkil Muslim. Kami persilahkan. Allahumma lakasumtu. Nggih. Monggo kita doa sarangan. Menawi mboten lepat Gus nalika peresmian masjid itu. Masjid di Tegalrejo itu yang sebelah timur itu yang kompleks sekolah itu ya. Kalau ada dokumennya itu waktu itu saya ngobrol sama bapaknya jenengan. Jejeran itu persis duduknya. Saya Pak Abdul Razak Serumbung nih kan, terus Mbak ini gitu. Kalau nggak salah sebelah kiri saya itu pakai baju kuning ya waktu itu kan yang meresmikan Menteri Agama waktu itu. Saya kebetulan Kabak TU waktu itu di Kanwil ikut menjemput Pak Menteri. Ala hadi ini ya wali kuliniyatin salihah al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana istaghfara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا والتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل إياهم من الجهل والضير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan doa yang telah diberikan. Semoga menjadi ladang barokah untuk kegiatan pada sore hari ini. Tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Aifa Zahra Aulia Ahmad. Dan saya Muhammad Saiful Ramadan. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء. Oke, perhatian untuk semua para santri agar tetap di tempat duduknya masing-masing untuk melakukan buka bersama. كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله والعطر حيبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله والعطر حيبقى إذا مست أيادي الله الله وأمن ونور
dan Nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil siddan Nabi wa jamil waladillullahu bal kana nura Allah Allah tanala syamsa minhu wal butura Allah Allah waladillullahu bal kana nura Allah Allah tanala syamsa minhu wal butura Allah falam yakunil huda laula zuhura falam yakunil huda laula zuhura falam yakunil huda laula zuhura wa kullul kauni ana rabbi duriqa qamarun qamarun siddan Nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil siddan Nabi wa jamil. Padang wulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang wulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake ojo turu sore ene tak critani kanggo sepo mengko sore ene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan laimatan bidawami mulki lahi salatan laimatan bidawami mulki lahi. Mari teman-teman kita membaca doa berbuka bersama. Mari kita bersama-sama membaca doa berbuka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.